ditungani nyampe kepada Allah, selamat kepada Allah. Ya, ya ibadi innakum lan tablughu dharri, wahai hamba-hambaku, kalian semua tidak akan pernah bisa memberi kemudaratan kepada, sehingga kalian bisa memudarati aku setiap saat 24 jam. Orang bakal walan tablughu naf'i fatanfa'uni, kalian juga tidak bisa mengirim kemanfaatan. Dengan masak sayur asem banget, ingin berbagi dengan Allah, hanya dikirim kepada Allah satu manfaat, kayak saja. Atau kita merasa punya keahlian top, seluruh dunia mengambil manfaat, saya juga ingin memanfaati Gusti Allah, bisa? Kita tidak bisa menimpakan mudarat kepada Allah, kita juga tidak bisa memberi manfaat apapun kepada Allah SWT. Sebaliknya, jika ingin selamat dari kemudaratan, minta perlindungan kepada Allah. Jika ingin mendapatkan kemanfaatan, kita. Tapi ini bagian dari manajemen keterbukaan Allah yang sangat luar biasa. Kita berhubungan dengan zat yang gaib, tetapi dibuat sedemikian rupa transparan, sedemikian rupa jelas, dibuat transparan sedemikian rupa, tidak bisa memudarati. Ada kalimat yang cukup menarik ya, disampaikan oleh kita di Gaza ketika mereka diboykot oleh seluruh dunia. Aslinya Israel, seluruh dunia menjadi kacaunya Israel, dan boleh bisa berhubungan, ngirim bantu apapun. Semua pintu masuk ke alam Gaza ditutup. Mereka mengatakan, yuk kalian menghalangi mungkin dari menungsor, bisa. Tapi kalau menghalangi bantuan dari Allah bisa? Bisa. Kami proyeknya mesti Allah. Allah menciptakan kami, Allah tahu kebutuhan kami. Tidak akan ada yang bisa mengangkat. Kecuali kalau kemudian kita angkat menungso di atasnya Allah SWT. Maka kita akan pekewo dengan banyak makhluk dan manusia. Tapi kalau tidak, Allah, Rabb kita atau Allah SWT, jadi adalah bahwa tidak bisa menimpakan mudarat kepada Allah, sebagaimana tidak bisa memberikan manfaat. Jadi mau jadi wong sing apik banget sampai Gusti Allah pun, ya kayak sebagian masyarakat kita ngirimi Al-Fatihah dan ngirimi doa untuk malaikat muqarrabin. Malaikat butuh dibantu, ya, pahala bertambah. Itu bagian dari hulu. Ya ibadi wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum. Ini efek dari ini. Lebih jauh efek apa ya? Ini apa namanya? Menimpakan mudar. Misalkan kemuliaan Allah itu ada 1000 item, dikurangi 1 maruh, berkurang kan? Gak sempurna lagi. Dikurangi 5, dikurangi 1/4, dikurangi. Ini yang menarik. Jadi tadi tidak bisa menimbulkan apa? Mudarat, mengurangi bobot kemuliaan Allah. Perhatikan di sini, wahai hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum, wahai hamba-hambaku, kalau saja dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir. Makhluk manusia pertama ada, manusia terakhir Sawan, pasti ada. Manusia terakhir Bani Adam. Jin pertama dan jin insakum wa jinnah kan ala atqa qalbi rajulin wahid. Andai dari manusia pertama, manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, itu mereka semuanya tidak ada yang berlaku maksiat.
semuanya beriman, bertakwa di satu level kelas tertinggi. Seluruh makhluk, manusia dan jin, semuanya apa? Ngabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira kemuliaan Allah pertama? Tidak ada yang bermaksiat sama sekali. Yang menarik adalah andai semua manusia dan jin itu ala aqqa qalbi rajulin wahid, setingkat orang yang paling takwa, ma zada dzalika fi mulki syai'an, itu tidak akan pernah bisa menambah kemuliaan di kerajaan Allah, kekuasaan Allah itu sedikit pun efek bagi Allah SWT. Di murni semua yang kita perbuat ya kita sendiri kan yang harus menerimanya. Sebaliknya, ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjar, dari kata fajir, fajar, qalbi rajulin wahid minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'an. Andai dari yang makhluk pertama dan sampai makhluk terakhir, baik manusia maupun jin, mereka semua bermaksiat, mereka semua jahiliyah, bahkan kadar kemaksiatan dosanya itu di peringkat tertinggi, orang paling maksiat, bukannya iblis gitu lah. Sekelas dengan siapa? Iblis kafir. Manusia jin semuanya sekelas dengan iblis. Itu tidak akan pernah mengurangi kemuliaan Allah dan tidak mengurangi. Jadi semua yang kita lakukan adalah ya kita sendiri. Maka harusnya direncanakan. Semua yang dilakukan harusnya dalam perencanaan. Tapi komunikasikan dengan Allah. Komunikasikan. Kalau enggak, pihak lain yang akan, ya termasuk membuat impian, ya membuat perencanaan, membuat harus. Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Wahai hambaku, perhatikan, kalau saja dari makhluk pertama sampai makhluk terakhir, baik manusia maupun jin, kira-kira dikumpul kabeh mulai Adam sampai Bani Adam terakhir, kira-kira berapa jumlahnya manusia? Dari jin pertama sampai jin terakhir, kira-kira jumlah jin jumlah manusia. Iya, jin banyak. Nah, kira-kira berapa jumlah mereka? Mereka dikumpulkan, sini kelompok manusia, sini kelompok jin. Allah ada di tengah mereka. Jadwal. Orang ono tawar menawar, sak jalukmu ini. Soalnya kira-kira jatuh berapa lembah? Berapa bukit? Berapa gunung? Berapa planet? Berapa pesawat? Berapa update? Tidak ada tawar menawar. Pak Puji, kira-kira berapa gunung emas? 10, 100 gunung emas? Yang boleh tembung. Dari tembung Mas kayak apa? Semua Mas Riki. Ini Mas Adwan. Pasti yang tak minta itu kayak apa tuh? Jadi mereka semua berkumpul dalam satu lokasi. Kemudian fasa'aluni, per orang jaluk. Katakanlah Pak Amin jaluk dewe, Bu Nadia jaluk dewe. Iki jaluk 100 gunung emas, 100 lembah emas. Beliau jaluk 100 emas. 1 emas ya? Satu Gunung emas, lembah emas. Dan begitu yang berikutnya kerungu, duwe masukan lagi kan, inspirasi. Oh jaluk yang lebih gede. Nanti belakangan aku jaluk semua yang diminta yang pertama. Berarti kan, fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu. Setiap orang persis tak beri sesuai dengan permintaan. Ini kira-kira contoh atau tipuan ini? Kita sama sudah punya permintaan. Rawanita. Mana qasadalika? Setelah Allah memberi
semua manusia permintaannya, semua jin semua diberikan permintaannya. Kira-kira berkurang kekayaannya Allah? Manaqasa, belum berkurang, tidak berkurang. Semua pemberian yang begitu banyak kepada mereka itu, jadi saya bayangkan karena di depan publik kan saling mempengaruhi yang lain, kan akhirnya jalur SIM tambah. Oh, 100 gunung langsung diwenehi. Aku jalur samu. Saya bukan 100, saya benar emas diwenehi juga sebelahnya. Pasti akan sama-sama terus menginspirasi. Nah, yang menarik setelah semua fakta itu pun lawahidin masalah tahun. Ini kalau jenengan bisa bikin filmnya bagus ini. Animasi, iya, bayangin. Ini pengaruhnya sangat kuat. Jadi mereka menginspirasi orang, jalur ini, sehingga kota ini akan tegak andai si A bagian tiang ini, penyangga ini tegaknya, si B itu penegak, dan akhirnya sebuah lingkungan ditegakkan berdasarkan dengan pilar-pilar ini. Luar biasa. Itu semua tidak akan mengurangi apa yang ada di sisi Allah, mimma indi, yang di tangan Allah belum berkurang. Illa kecuali karena yang khusus al-mikhyatu idza udkhilatil bahr, kecuali berkurang, tetap diakui akan berkurang. Kekayaan Allah tetap apa? Cuman kadar berkurangnya itu kayak barita pegang jarum. Ketika benang, cekli benangnya, terus jarumnya ditenggelamkan, tapi digodeli, terus diangkat. Ada air yang nempel di situ? Ada. Berarti air lautnya apa? Kelong. Kelongnya berapa? Yang nempel di benang. Kelihatan ada pengurangan? Tidak. Itu setelah Allah memberikan semua permintaan manusia dan jin. Sekarang manusia sudah meminta. Ya, minta. Ini minta pekerjaan dikasih, ini minta dikasih. Samuprit. Maka seharusnya hari ini ketika ini dimunculkan dan diterangkan, ini hadis riwayat Imam Muslim, hadis kursi, hadis sahih. Allah akan memberi sesuai dengan permintaan. Hanya nanti agar tegak pemberian itu butuh ditopang oleh akhlak, oleh kapasitas. Akhlak itu apa? Kapasitas. Kemampuan kita berbuat menggunakan sesuatu untuk bidang kebaikan dan bahkan bisa berulang itu kapasitas. Nyambung kepada Allah diberikan kita kapasitas. Ya, mana qasada min mahdi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilatil bahr. Kita Setelah apa ini? Jalur. Minta keterampilan meminta. Minta keterampilan meminta. Di keterampilan meminta. Jadi punya keterampilan moco situasi, moco kebutuhan, moco ini dan mampu mengkomunikasikan kepada Allah. Nabi ketika memintakan untuk Abu Bakar dimintakan ini, itu karena keterampilan membaca situasi dan kebutuhannya. Memintakan untuk Umar ini, itu karena beliau membaca situasi dan kebutuhannya. Dan memintakan untuk Khalid ini, untuk Ibnu Abbas ini, untuk ini, itu dan segala macamnya adalah bagian dari apa? Keterampilan mengocok situasi dan kebutuhan saat itu, dan kemudian memintakan orang-orang tertentu agar mengisi ruang kosong itu. Jadi prestasi terbesar Nabi kita Muhammad SAW adalah membuat daftar kebutuhan di lapangan dan mengajukan permintaannya kepada siapa. Dan kelemahan kita selama ini adalah orang moco itu dan orang dari daftar kebutuhan dan tidak menyampaikan kepada Allah kecuali besok bisa mengimas, besok harus dimasak. Iya, jelas teman-teman sekalian. Dan inilah puncaknya tentang tadi apakah kita milih gaya yang rugi, naudzubillah, atau milih gaya yang tidak mengenal rugi, tidak mengenal kerugian, untung. Perhatikan di sini, ya ibadi, ini puncaknya. Kesimpulan semuanya
Innama sesungguhnya saja dia itu apa dia itu hasil yang kalian dapat atau nasib yang kalian alami. Sesungguhnya dia itu kelas kita hari ini, kelas kesehatan, kelas kebugaran, kelas kekuatan kita, itu masing-masing punya apa? Punya kelasnya. Sesungguhnya apapun ekonomi kita, apapun ya, kemampuan kita, ketiadaan, keterbatasan, ketidakberdayaan dan segala macamnya, semua innama hiya sesungguhnya dia itu a'malukum adalah perbuatan kalian sendiri. Semua nasib yang kita alami setiap saat itu adalah cerminan dari apa? Perbuatan kita yang lalu. Dari perbuatan ada tentang ilmu kita, tentang keyakinan, keraguan kita, tentang ini dan berbagai macam hal yang selama ini tercermin dengan kondisi kita sekarang. Innama hiya a'malukum sesungguhnya saja semua hasil itu adalah a'malukum amal-amal kalian uhsiha ahsa yuhsi. Dengan kita atau hadis tentang Asmaul Husna. Lillahi asmaul husna lillahi tis'a wa tas'ul isman. Allah memiliki 99 nama. Man ahsaha dakhala jannah. Barang siapa yang bisa ihsa nama-nama itu dijamin masuk surga. Di sini kalimat ihsa lebih populer di dalam penggunaan sehari-hari. Ihsa itu adalah sensus. Kalau konteks penduduk, nas itu mencatat, mendata menungsok. Nah di sini yang Allah kerjakan apa? Ini kerjaannya Allah. Sedangkan perbuatan itu kerjaan kita. Sesungguhnya saja nasib hasil yang kita terima itu adalah murni perbuatan kalian yang saya buat datanya. Dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakum untuk kalian. Allah tak butuh. Tadi pakai motor berapa putaran sampai di sini? Apakah kalian hargai sebagai sebuah perjuangan? Umumnya tidak, kebiasaan saja. Padahal itu dimungkinkan dinamakan sebagai apa? Bayangkan Anda yang jalan kaki dari rumah ke sini, kira-kira berapa langkah? 2 hari. 2 hari. Karena akan ada akumulasinya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala yang dia kerjakan bukan menetapkan sesuatu jauh dari yang kita perbuat. Tidak, Allah hanya menindaklanjuti setiap pilihan-pilihan kita, setiap perbuatan-perbuatan kita. Innama hiya a'malukum, perbuatan kalian sendiri. Uhsiha yang saya data, yang didata lakum untuk kalian. Summa uwaffiyakum iyyaha. Kemudian saya wafa itu kesetiaan. Aku setia kepada Allah. Waktu menai nanggone masakan garamnya pas, ya Allah setia dikasih apa? Pas. Dia kurang? Dia kurang. Dia kurang? Kasih lah. Itu artinya wafat Allah. Jadi berapapun ukuran yang hari ini kita miliki dan ada pada diri kita, itu sebenarnya cermin dari apa yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan termasuk di persepsi. Bagaimana kita mempersepsikan sesuatu itu bagian dari amal kita. Bagaimana kita ya menggambar sesuatu dalam benak pikiran kita. Kita bisa, kita nggak bisa. Itu bagian dari apa namanya? Perbuatan kita. Itu bagian dari perbuatan. Menawaikan ini, isi, wani, mak dan segala macamnya itu semua dari perbuatan. Maka jangan pernah bergerak berbuat yang kita tidak tahu, belum cocok. Ya ini apa ini efeknya? Baik atau buruk? Untungkan atau merugikan? Ada sejumlah wanita pada waktu itu datang kepada Nabi dan meminta, Nabi kok nikahi aku?
dia untuk menikah dengan yang lain. Tapi yang cukup menarik adalah bahwa Aisyah radhiyallahu anha, kasih kapal. Pasangan kiri. Walah. Pull up. Jadi kadang nggak keluar kalau nggak dia yang otot ya. Kalau nggak dia apa kan? Rangen. Rangen. Yang ini masangnya. Kebanyakan Bu Anissa. Ada ini kecil. Iya, jadi Aisyah radhiyallahu anha itu beliau sempat sebagai perempuan malu dan beliau merasa menghakimi kepada perempuan-perempuan ini yang menawarkan dirinya kepada siapa? Rasul. Kata Aisyah, orang diisin dong. Jadi menganggap rendah orang yang kemudian menawarkan dirinya kepada siapa? Nabi. Ada yang diterima dan ada yang dinikahkan dengan yang lain. Dia diterima dinikahkan dengan Nabi dan ada yang kemudian dinikahkan dengan yang lain. Aisyah sempat mengatakan itu. Dan itu didengar oleh Abu Bakar. Maka Abu Bakar marah melihat respon siapa? Aisyah ketika itu. Dengan mengatakan, sok, diam kamu. Dia lebih baik daripada kamu. Dia yang menawarkan dirinya. Jangan melihat keberanian dia untuk menawarkan. Siapa? Orang yang ditawarkan. Yang ditawari siapa? Rasulullah SAW. Kalau dia menawarkan kepada orang lain, orang jahat, itu misalnya berbeda. Ini orang ingin meraih dan ingin dinikahi orang terbaik. Sebuah akhlak yang sangat luar biasa. Sebuah akhlak yang sangat. Jadi Khadijah melamar apa dilamar? Lama. Khadijah. Ini sebuah karunia yang sangat luar biasa. Faman wajada khairan, maka teman-teman sekalian, jadi perempuan semua nasib, semua yang ukuran yang kita miliki, yang kita punya ternyata berasal dari mana? Perbuatan kita yang dikerjakan oleh Allah, tidak menambah, tidak mengurang aslinya. Jadi persis hanya dicatat, dibuat akumulasinya dan kemudian diberikan sesuai dengan yang kita perbuat. Faman wajada khairan, maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan. Bahkan di sini tanpa bahas, bisa baik sekali, besar sekali kebaikan itu. Falyahmadillah, maka adalah bersyukur kepada Allah. Kok sekarang sehat-sehat saja ya? Alhamdulillah. Kenapa? Itu bukan karya semenit 2 menit yang lalu. Itu bukan dari perbuatan 1-2 kali yang lalu. Tapi ini akumulasi dari. Jangan masih elek mencatat. Jadi kalau hasil itu berdasarkan daya ingatan kita, karena ini kita tuntut gaji kan yang kita perbuat selama 1 bulan. Kita masih ingat melakukannya. Nanti betapa buruknya kita selama ini. Jadi ada rangkaian ya, akumulasi dari perbuatan-perbuatan masa yang lalu. Bahkan dimungkinkan posisi kita hari ini juga efek doa orang tua, kakek, nenek. Bukan sekadar kita dirapal, bahkan mereka juga sudah tidak ada. Maka di sini setiap mendapatkan kebaikan tertentu, apakah kebaikan besar, jangan diklaim siapa ini menyambungkan diri. Maka setiap ada prestasi dan hasil yang baik, falyahmadillah, karena dia bersyukur kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Kesana dipercaya ngomong dong. Kesini kok yo di dibantu oleh orang di sini dan berbagai macam rangkaian gitu. Polisi kemanitian itu gitu ya. Saya nggak pikir depan gue di Cepogo. Terus ada panitia ini naik kono nabi masih minggu kali ini sih. Sebuah karunia Allah sementara.
Falyahmadillah, adalah dia bersyukur kepada Allah SWT. Cuman waman wajada ghaira khairin, ghaira dzalika, dari kita punya apa? Khair tadi itu. Dia wajada khairan. Di sini ghaira khairin. Dengan wajada khairan. Di sini wajada ghaira khairin. Mendapatkan yang tidak baik. Sampai terjadi kok yang kita kesehatan kurang baik, hafalan kurang baik, semua serba yang tidak baik itu, sing kurang itu, ketika kita mendapatkan itu, fala yalumanna, jangan pernah melaut, menimpakan laut, menyalahkan, jangan pernah apa? Illa kecuali dirinya sendiri. Walaupun gara-gara bapak saya, gara-gara ibu saya, gara-gara tidak ada ngerampung persoalannya. Kalau ya lumanna illa nafsahu. Ada Abu Jahal yang jahatnya orang jahat, ada Ikrimah di antara sahabat terbaik. Tidak ada kaitannya dengan bapak ibu. Ketika kita dibuat oleh Allah pada posisi dewasa, tamyiz, bahkan berakal sehat, kita tadi kalau kita lihat semua kesempatan bertanya yang diberikan oleh Allah kepada orang tua untuk meminta dengan yang diberikan oleh Allah kepada untuk anaknya untuk meminta, tidak sama? Kesempatan meminta sama. Maka harusnya permintaan anak-anak sama kalau lebih tinggi daripada orang tuanya? Lebih tinggi. Harus punya permintaan yang lebih tinggi. Ya, jadi masya Allah ini sebuah manajemen yang sangat transparan dari Allah Subhanahu Wa Taala, membuka semua, putus semua dalam hadis panjang tentang dari tidak mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dari begitu teman-teman sekalian yang dirahmati Allah terkait dengan info yang diberikan oleh wahyu dan kemudian kondisi di lapangan seperti itu. Di antaranya hari ini jumlah manusia mendekati angka 8 miliar. Jumlah manusia mendekati angka 8. Muslim kurang lebih 1,7 atau 1,8. Sisanya akhir. Padahal semua lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi fitrah, tauhid murni dan dalam kondisi Islam. Jadi kita keluar dari fitrahnya kepada kesesatan. Itu karena faktor mereka menempuh jalan yang menuju ke arah kesesatan itu. Hal yang sama tadi di semua bidang itu ada realitas itu. Dan tadi ketika kemudian penyebabnya, walaupun nanti ada pengaruh dari siapa? Dari setan, dari iblis, dari manusia maupun jin, tapi mereka sejatinya tidak memaksa. Tidak apa? Memaksa. Dan kita ini kita kemerdekaan sepenuhnya oleh Allah, karena kita bertanggung jawab sendiri dengan semua yang kita perbuat. Maka jangan salahkan mereka. Kalau tidak, ya kita harus. Kalau mereka saja militan, setan itu dari kalangan jin, itu ketika mereka punya target seseorang, itu didatangi dari depan pertama, nggak berhasil, maka pulang kecewa. Dari arah samping, belakang, dari samping, dari semua arah, sampai pada tingkatan nggak terkecewa, ditunggu sesuatu saat-saat lemahnya. Maka dalam Islam dulu ada orang yang ketika ditawari Islam, ada yang tadi karena godaan setan nggak mau masuk Islam. Tapi ada sebagian yang lolos, tetap masuk Islam. Setan tersasar? Tidak. Begitu turun perintah berhijrah. Berhijrah itu artinya apa? Hijrah waktu itu artinya meninggalkan Mekah, kota mereka, rumah mereka, harta mereka, ditinggal semuanya untuk dinikmati, diwarisi oleh siapa? Orang-orang
orang kafir dan hanya pergi dengan pakaian yang mengendap. Nyaman atau tidak nyaman? Maka setan masuk lagi. Tahu nggak kamu? Hijrah ini kamu harus meninggalkan seluruh hasil perjuangan kamu, keringat kamu selama ini. Mau ditinggal begitu saja, dinikmati oleh orang kafir? Kepindah nang Madinah, kue arep manggon wis apa? Arep mangan apa? Arep apa itu luar biasa setan masuk. Mereka yang tadi lolos di usia Islam